ini. Kemudian wortel, kita gunakan bagian pangkalnya. Selanjutnya kentang, kita potong juga menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya 3 gelas buah plastik itu diisikan air terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tusukkan lidi pada masing-masing bawang putih, wortel, dan juga kentang. Fungsi lidi ini adalah sebagai penyangga dari bawang putih, wortel, dan juga kentang. Nah, ini bisa kita sudah seperti ini, kita lanjutkan ke kentang dan juga wortel. Nah, apakah anak-anak sudah melakukannya? Coba diperlihatkan. Apakah sudah melakukannya? Ya, Akma Widiantari sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, setelah ini, setelah semuanya sudah ditusukkan lidi, kalian masukkan masing-masing bawang putih, wortel, dan juga kentang pada masing-masing gelas yang sudah berisi air. Ini kita masukkan kentang. Nah, ini kan masih kentangnya belum menyentuh air. Nah, bisa kita tambahkan hingga kentang itu menyentuh permukaan air. Nah, lakukan juga hal yang sama pada wortel dan juga bawang putih. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa mengamatinya bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari bawang putih, wortel, dan juga kentang itu selama kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, di sini Ibu sudah melakukan praktikum sebelumnya, yaitu pada hari Selasa, mengenai perkembangbiakan dari
bawang putih, wortel, dan juga kentang. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari ketiga hal tersebut. Nah, mari kita simak videonya. Pada hari pertama, bawang putih, wortel, dan juga kentang itu masih berupa umbi dan belum terlihat adanya tumbuhnya akar maupun daun. Pada hari kedua dan ketiga, pertumbuhan dan perkembangan masing-masing umbi ini berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu bawang putih, di mana pada hari kedua bawang putih ini sudah mulai tumbuh akar, namun hanya sedikit. Dan pada hari ketiga ini akarnya sudah mulai tumbuh banyak, akar serabutnya bisa dilihat. Dan juga mulai tumbuh daun pada bagian atasnya. Nah, selanjutnya wortel pada hari kedua itu sudah mulai tumbuh akar, satu akar yang ini, yang panjang ini. Nah, kemudian pada hari ketiga ini sudah mulai tumbuh akar yang kedua dan juga tumbuhnya tangkai daun pada bagian batang ini. Masih terlihat kecil-kecil, namun tangkai daun ini sudah mulai banyak tumbuhnya. Yang selanjutnya pada kentang, yaitu pada hari kedua dan ketiga itu kentang masih belum mengalami pertumbuhan dan perkembangan, masih tetap sama seperti hari pertama. Belum terlihat juga ada mata tunasnya dari kentang ini. Hasil dari pengamatan kalian bisa kalian tuliskan pada tabel pengamatan ini, bisa dilihat di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari bawang putih, wortel, dan juga kentang. Nah, sekarang itu pada hari kelima, di sini bisa kita lihat perkembangan dari ketiganya. Ini merupakan praktikum yang Ibu lakukan di hari Selasa. Ini merupakan hari kelima, bisa dilihat yang pertama itu bawang putih. Bisa kalian lihat akar serabutnya sudah mulai tumbuh memanjang. Kemudian ada daunnya, yaitu tumbuh juga, sudah mulai tumbuh dibandingkan lebih panjang daripada hari ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya pada wortel, bisa dilihat akarnya, akar yang tumbuh. Kemudian ada tangkai daunnya, tapi masih berukuran kecil-kecil, namun dia sudah tumbuh banyak. Selanjutnya itu kentang. Nah, di hari keempat ini, kentang sudah mulai muncul mata tunas, namun masih terlihat sangat kecil. Bisa dilihat. Nah, kalian juga bisa mengamati praktikum yang kalian lakukan itu ditunggu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu dan diamati setiap harinya dengan menuliskan di tabel pengamatan kalian. Nah, jadi berdasarkan praktikum yang Ibu lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa bawang putih itu berkembang biak secara vegetatif alami, yakni melalui umbi lapis yang ditandai dengan tumbuhnya daun yang berlapis-lapis dan akar serabut. Kedua itu kentang berkembang biak secara vegetatif alami, yakni umbi batang yang ditandai dengan tumbuhnya mata tunas pada bagian umbi batang sebagai bakal dari tanaman baru. Kemudian wortel itu berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu umbi akar yang ditandai dengan tumbuhnya akar yang nantinya akan mengembung dan tumbuhnya tangkai daun. Nah, jadi sekian
dari pembelajaran yang dapat kita lakukan, anak-anak dapat memperhatikan perkembangan dari hewan, yaitu lalat buah, kultur lalat buah, dan juga tumbuhan dari bawang putih, wortel, dan juga kentang selama seminggu dan 2 minggu, di setiap harinya itu dicek. Nah, apakah nanti hasilnya akan sama dengan praktikum yang Ibu lakukan atau hasilnya akan berbeda? Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya terkait perkembangbiakan pada makhluk hidup, yaitu perkembangbiakan manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang sudah kita bahas sebelumnya? Oke, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan anak-anak dapat melanjutkan pengamatan kalian dari botol-botol buah dan juga tanaman yang kalian lakukan. Baik, Ibu tutup pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Anak-anak bisa live dari Zoom ya anak-anak. Nah, baik, sekian simulasi pembelajaran saya terkait perkembangbiakan makhluk hidup. Untuk selanjutnya itu sesi diskusi. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya terkait perkembangbiakan makhluk hidup? Dipersilakan. Mohon izin bertanya. Ya, dipersilakan, Tria. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dewa Itriawi Sakanitri dengan NIM 2112951, nomor urut 1. Jadi pada saat praktikum mengenai perkembangbiakan hewan tersebut, penyaji menggunakan tisu pada botol kultur lalat buah. Pertanyaan saya, apa fungsi dari tisu yang diletakkan dalam botol kultur lalat buah tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Tria atas pertanyaannya. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya kembali? Mohon izin bertanya. Ya, Dwi Lestari, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nika Dwi Lestari dengan NIM 2112958 nomor urut 18. Di sini saya ingin bertanya bahwa tadi penyaji menggunakan umbi sebagai praktikum. Nah, di sini saya ingin bertanya apa perbedaan dan persamaan umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi Lestari atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya kembali? Mohon izin bertanya. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Edistia Agung Putri Duyanti dengan NIM 211295534, nomor absen 4. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji, di mana dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui penyerbukan, apakah ada perantara lain yang dapat membantu proses penyerbukan selain menggunakan lebah? Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, untuk Ibu dosen, apakah pertanyaan langsung dijawab atau dilanjutkan ke praktikum selanjutnya yang dilanjutkan oleh Mang Ayu? Dilanjutin ke Mang Ayu dulu. Jadi ibunya belum bisa bergabung. Baik, Siska, selanjutnya akan waktu dan tempat saya serahkan ke Mang Ayu. Baik, sebelumnya mohon izin share screen. Apa sudah terlihat? Baik, langsung saja saya mulai. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum perkembangbiakan makhluk hidup untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan IPA SD. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Astiti Utami dengan NIM 21129549, nomor urut 19. Nah, baik, selamat pagi anak-anak semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan. Nah, tentunya kalian masih asing, apa itu perkembangbiakan? Contohnya saja diri kalian sendiri atau mungkin kalian mempunyai adik bayi di rumah. Kira-kira adik bayi atau diri kalian sendiri itu berasal dari mana ya kira-kira? Apa dari batu? Tidak mungkin ya. Nah, diri kalian sendiri atau adik yang mungkin ada di rumah kalian itu berasal dari perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin kalian di rumah juga mempunyai anak kucing atau tumbuhan yang masih kecil. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perkembangbiakan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas. Nah, semua makhluk hidup itu mengalami suatu perkembangbiakan. Berkembang biak merupakan terbentuknya individu baru yang bentuknya sama jenis dengan individu yang menghasilkannya. Contohnya anak kucing tentu mirip dengan induknya. Kemudian pohon pisang yang kecil tentunya mirip dengan pohon pisang yang besar. Dan diri kalian sendiri juga bentuknya mirip dengan orang tua kalian. Nah, perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan juga vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini dilakukan dengan cara kawin atau seksual. Kemudian, jika perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan cara tidak kawin atau aseksual. Nah, berkembang biak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak untuk dapat melestarikan spesiesnya. Perkembangbiakan makhluk hidup itu tentunya tiap jenis itu berbeda-beda. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan manusia, perkembangbiakan hewan, dan juga perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, ada perkembangbiakan manusia. Nah, manusia ini melakukan perkembangbiakannya dengan cara generatif atau kawin. Perkembangbiakan secara kawin itu terjadi karena adanya proses penggabungan dari sel sperma dan juga sel telur. Nah, yang mana sel sperma itu dihasilkan oleh laki-laki dan juga sel telur itu dimiliki oleh perempuan. Nah, kalian bisa melihat pada gambar di samping ini salah satu contoh dari pertumbuhan manusia yang sudah dihasilkan dari hasil perkembangbiakan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar perkembangan manusia yang mana dimulai dari sel sperma yang membuahi sel telur, kemudian membelah menjadi 2 sel, dan menjadi embrio yang selanjutnya berkembang di dalam tubuh wanita selama 9 bulan, dan akan dilahirkan menjadi bayi. Kemudian, ini ada contoh penempelan embrio yang disebut dengan implantasi, yang mana terjadi pada saat proses perkembangbiakan antara laki-laki dan juga perempuan terjadi, yang mana sel telur yang dihasilkan itu dibuahi oleh sel sperma, kemudian terjadi suatu kehamilan. Nah, jika kalian sudah memahami bagaimana perkembangbiakan manusia tadi, kita akan lanjut ke materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini mengalami perkembangbiakan yaitu secara generatif maupun vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini umumnya terjadi pada tumbuhan berbiji, baik itu berbiji tertutup maupun berbiji terbuka. Proses ini juga melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan juga betina. Namun, pada perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melibatkan pembuahan sel kelamin betina atau sel kelamin jantan. Nah, ini dia perkembangbiakan tumbuhan generatif itu senantiasa diperlukan 2 induk yang sel kelaminnya berbeda jenis. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini artinya berkembang biak dengan cara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Penyerbukan ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan bertemu dengan kepala putik atau sel kelamin betina yang akan diikuti proses terjadinya suatu pembuahan. Namun pada perkembangbiakan vegetatif ini tanpa terjadinya perkawinan.